tentang sifat dari manusia. Karakter manusia itu punya nafsu. Di antara nafsu itu adalah nafsu hewan. Hewan itu terbagi dua. Ada nafsu hewan sibaun itu hewan buas. Ada juga kalanya bahain. Bahain itu hewan ternak. Siba itu binatang buas ya, macan, harimau dan sebagainya. Kalau bahain hewan ternak itu ya kambing, sapi dan sebagainya. Makanya ada orang kadang-kadang ya kayak sapi, kayak kambing, ya, kerjaannya ya tidur, terus makan, boker, ya kan, kawin. Tapi ada juga manusia kadang-kadang kayak binatang buas seperti singa, macan dan sebagainya. Itu namanya berantem. Jadi bawaannya emosi terus. Gesek sedikit pengennya ribut. Berarti sifat binatang buas. Tapi yang harus kita ketahui tadi itu. Ya, jadi kita punya sifat baik bawaan lahir yaitu sifat malaikat. Nah, jadi keuntungan manusia sebetulnya di situ. Kenapa manusia kolak-kolak-kolaknal insana fi ahsani taqwim ya? Karena manusia itu unik memang. Dia ditanamkan sifat malaikat, tapi dia diberikan jasad seperti hewan. Kita di dalam diri kita itu ada sifat malaikat, tapi kita diberikan jasad seperti hewan. Kan kalau malaikat wajar kan, ya. Wajar dia nyembah Allah, wajar dia beribadah yang sesuai Allah perintahkan. Kalau Allah perintahkan mereka sujud ya sujud terus. Kalau Allah perintahkan mereka ruku terus. Perintahin bawa aras ya bawa aras terus. Jagain bumi terus. Megangin matahari terus. Ya karena memang malaikat layak sunah ilallah. Malaikat itu nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Nah uniknya sifat penghambaan itu kemudian dimasukin ke dalam manusia. Tapi kalau malaikat dia tidak punya jasad, sedangkan manusia punya jasad. Nah ini yang kemarin kita bahas tuh. Ya, maka ada kalanya kita pengen nikah ya, sebagai manusia. Ada kalanya kita pengen makan, ada kalanya kita pengen minum, ya. Ada kalanya kita juga pengen ibadah. Nah itu harus seimbang ya, harus balance semuanya. Jadi nggak boleh ibadah terus melupakan makan minum, artinya begitu. Kalau pakai ukuran jasad. Tapi kalau pakai ukuran malaikat, nah makanya supaya benar itu sebetulnya kita harus mendekati sifatul malaikat. Jangan mengikuti sifatul bahaimnya. Artinya gini loh. Ini agak majelimet bahasanya soalnya. Sifat malaikat itu sifat yang dia itu menghambakan dirinya untuk Allah. Menghambakan dirinya untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dan sebagainya. Nah itu nggak ada dalam sifatul bahaim. Hewan tuh nggak begitu. Hewan itu sifatnya ya makan, minum, kawin, ya mati gitu aja tuh. Makanya manusia itu sangat dicintai oleh malaikat. Banyak sekali malaikat yang menjaga kita. Di awal pembahasan sempat saya singgung. Allah nyiptain beribu-ribu bahkan mungkin berjuta-juta malaikat untuk memfasilitasi kita. Ini bumi kalau nggak dipegangin malaikat ya suatu saat ya akan hancur di bumi, akan bertabrakan dengan planet lain yang jumlahnya itu ribuan bahkan mungkin jutaan. Ya kan? Matahari kalau nggak dijagain malaikat itu akan setiap saat bisa menghantam bumi kalau nggak dijagain malaikat. Ya kan? Jadi Allah cipta itu malaikat untuk jaga bumi, untuk jaga gunung supaya nggak meletus, jaga air hujan, jagain sungai, jagain kali, jagain matahari, jagain bulan dan sebagainya. Lah itu jagain malaikat itu untuk siapa ya? Untuk kita, untuk manusia supaya bisa beribadah. Paham maksudnya? Nah makanya ketika manusia beribadah kepada Allah, menyembah Allah, itu malaikat senang. Dan banyak hadis-hadis yang mengatakan malaikat itu menjadi ya bahasa kita mah apa tuh cheerleader lah ya. Nah, jadi cheerleader. Jadi ya peneman. Ketika teman-teman wudhu itu 70 malaikat dan hadis itu teman-teman wudhu berangkat mau ngaji, berangkat mau pergi, mau kerja atau mau sekolah wudhu. Maka 70 malaikat menjaga.
Dan itu akan mendoakan kita terus sepanjang jalan. Ya Allah, berikan keselamatan pada orang ini. Ya Allah, berikan kesehatan pada orang ini. Ya Allah, kabulkan aja terus tuh. Selama wudu kita belum batal. Makanya dalam kitab-kitab ulama salafus saleh itu, ya rata-rata ulama-ulama itu senantiasa dawamul wudu, senantiasa dalam keadaan berwudu. Jadi kalau wudu batal, wudu lagi. Itu namanya tajdidul wudu, mengulang wudu, memperbaharui wudu. Itu banyak sekali. Orang yang bersedekah, sedekahnya itu pun akan menjelma menjadi malaikat yang akan mendoakan, memintakan ampun kepada orang yang bersedekah itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Lagi-lagi malaikat. Jadi intinya malaikat itu senang banget sama manusia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluk-makhluknya yang di surga saat itu, ya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun, ya, saya akan jadikan, Allah bilang malaikat saya akan jadikan khalifah fil ardh, saya akan jadikan pemimpin. Terus kemudian bla 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 bla, ya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat, termasuk iblis juga, ini aslinya malaikat, aslinya bahkan pimpinannya malaikat, untuk sujud. Maka mereka semua sujud, wajudu illa, maka yang mereka itu sujud semua, malaikat itu illa iblis, kecuali iblis. Aba wa takbar dan seterusnya. Dia enggan, dia membangkang, dia takabur, dia ujub dan sebagainya. Dari situ aja sebetulnya ya, dari situ kalau teman-teman ambil nilai hakikatnya, berarti ada kesamaan manusia dengan malaikat. Malaikat itu senang banget sama kita, karena dialah yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kita. Maka kalau teman-teman misalnya punya amalan ini, amalan itu hakikatnya malaikat yang jaga. Kita nggak perlu sampai punya amalan, yang penting kita yakinkan diri kita kepada Allah, nanti malaikat itu akan jaga. Dan untuk sama seperti malaikat, itu ya, untuk sama seperti malaikat, maka kita harus memiliki sifatul malaikah. Sifatul malaikahnya ini harus menang dibandingkan sifatul bahatin. Makanya kalau ada sesuatu yang menurut malaikat itu enggak, ya bahasa kita tuh apa ya, janggal, aneh, itu sama malaikat itu, malaikat juga bingung sebetulnya. Malaikat itu melihat manusia itu bingung kalau ada sesuatu yang menjadi masalah si manusia, ya, menurut malaikat itu janggal, aneh. Misal begini, teman-teman kelaparan, aduh lapar banget nih perut gue, berarti tandanya belum apa? Belum makan. Terus teman-teman kan pengen makan kan? Itu malaikat bingung. Kenapa bingung? Karena malaikat nggak makan. Malaikat makan nggak? Enggak. Maka malaikat bingung. Kalau bisa sih lapar. Kalau gua aja kagak makan, kagak lapar, bertahun-tahun tuh malaikat sejak diciptain sampai sekarang. Makan nggak malaikat? Enggak. Lapar nggak dia? Enggak. Ketika teman-teman pengen nikah, waduh, gua udah dewasa, gua udah balik, gua pengen kawin pengen nikah. Itu malaikat bingung. Kenapa? Karena malaikat tidak menikah. Termasuk ketika teman-teman minta duit, doa sama ya Allah, berikan saya harta yang banyak biar saya bisa begini begitu gitu ya. Ya Allah, saya pengen duit banyak supaya begini begitu. Itu malaikat ketawa sebenarnya. Nah, gua kita punya duit tetap hidup, mereka kayak gitu. Apa maksudnya? Nah, yang kayak begitu itu berarti nggak sejalan sama malaikat. Itu bukan sifatul malaikat. Karena kalau teman-teman doa, ya Allah, berikan saya rahmat. Malaikat butuh rahmat ya? Malaikat butuh rahmat ya? Butuh. Kalau nggak ada rahmat Allah ya nggak diciptain tuh malaikat. Ya nggak disuruh ngurusin ini itu. Malaikat butuh nggak rahmat Allah? Butuh. Maka berarti kita sama sama malaikat. Nah itu di saat seperti itu malaikat juga ngaminin. Malaikat yang jaga kita juga ngaminin. Ketika kita ya Allah, Allahumma inna nas'aluka rahmah. Allahumma inna nas'aluka rahmah. Ya Allah, saya minta kepada Engkau rahmat. Allahumma inna nas'aluka al-barakah. Ya Allah, saya minta kepada Engkau keberkahan. Itu malaikat ngaminin. Amin, amin ya Allah, terimalah kabulkan. Kenapa? Karena sama. Dan malaikat juga pengen dapat keberkahan, malaikat juga pengen dapat rahmat. Tapi kalau teman-teman doa, ya Allah, mudahkanlah saya dapat duit supaya bisa hidup. Lah malaikat jalan-jalan. Lah gua aja kagak punya duit hidup, tenang aja. Iya deh gini malaikat tuh. Paham enggak maksudnya ini? Nah, jadi sifatul malaikah itu lah yang membuat kita, yang kalau bahasa kemarin, naiklah kita ke hadratul rububiyah, hadratul ilahiyah.
Ini sebetulnya tauhid ya. Dalam tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah ada sifat rububiyah, ada sifat ilahiyah, satu lagi sifat asma wa sifat. Tapi ini salah lagi nih, kadang-kadang orang Wahabi, orang Syiah maknain itu berpisah-pisah. Saya tulis. Biar teman-teman nggak salah paham. Nah, ini kalau diartiin secara secara bahasa Indonesia yang gampang ya, rububiyah itu roh. Roh itu penguasa. Jadi kalau pakai terjemah bebas ya. Nah, arti terjemah bebasnya adalah kepenguasaan atau kepemilikan boleh. Ada uluhiyah. Uluhiyah itu asal katanya ilahi. Ilahi artinya Tuhan, ketuhanan. Ada asma wa sifat. Asma itu artinya nama, sifat itu ya sifat. Jadi nama dan sifat Allah. Cuman yang jadi masalah sama orang-orang Syiah, sama orang-orang Wahabi, ini rububiyah uluhiyah asma wa sifat ini dimanai berbeda. Manai berbeda gimana? Menurut mereka berdua tuh paham. Ya terserah mau teman-teman mau percaya apa enggak, tapi saya sampaikan yang hakikatnya yang benar. Menurut mereka paham itu dua. Ada kalanya Allah menjadi penguasa, ada kalanya Allah menjadi Tuhan, ada kalanya Allah menjadi memiliki nama dan sifat. Padahal menurut paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketiga ini itu nggak bisa disatuin, nggak bisa dibedain. Ketiga sifat Allah ini, ketiga zat Allah ini, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini adalah satu kesatuan. Para ulama tauhid mengatakan, mengibaratkan sama seperti tembok, ya, seperti dinding misalnya gitu ya, tembok yang berwarna. Ya, terserah mau teman-teman warnain apa. Misal begini, ini ada tembok, warnanya hijau. Ya. Namanya tembok, dia terdiri dari batu, semen, ya kan, dan sebagainya. Sekarang ini ada tembok warna hijau, bisa nggak dipisahin? Tembok hijaunya sama semen sama batunya. Bisa nggak teman-teman saya? Nggak bisa. Ketika sudah berdiri tembok berwarna hijau, ya itulah tembok berwarna hijau. Nggak bisa kita bilang itu hijau, atau kita bilang itu batu. Tetap aja kita bilang itu tembok berwarna hijau, sama seperti Allah. Nggak bisa dipisahin. Suatu saat Allah jadi penguasa, suatu saat Allah jadi Tuhan disembah, satu saat Allah hanya memiliki sifat. Jadi artinya gini, ketika ada seseorang yang dia itu melakukan sebuah pekerjaan, misalnya Cang Sadam dagang lokis, lalu laku lokisnya, maka saat itu Allah sedang jadi penguasa Sadam. Tapi ketika Cang Sadam sholat, Allahu Akbar, maka saat itu Allah sedang jadi Tuhan. Lalu ketika Cang Sadam baik sama orang, Allah punya sifat Rahman Rahim, maka Cang Sadam sedang mengamalkan sifat Allah yaitu Rahman Rahim. Dan akidah yang kayak gitu sesat. Akidah yang kayak gitu sesat. Kalau kita paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak bisa dipisahin. Nggak bisa. Kapan Allah jadi penguasa, kapan Allah jadi Tuhan, kapan Allah jadi memiliki sifat, ya, memiliki kekuasaan dan sebagainya, nggak bisa. Ya Allah ya Allah. Semua itu maujud, semuanya itu menyatu dalam Zatul Allah. Ini sedikit tauhid ya, biar teman-teman nggak salah akidahnya. Ini masalah akidah. Dan lucunya ini pelajaran ini diajarin sekarang dari bangku SD sampai bangku kuliah. Zaman dulu, zaman saya SD, saya nggak belajar ini. SMP belum belajar, ya belajar ini 420, wujud kidam bako, mu'alafah, itu udah biasa. Asmaul Husna, ya kan? Dan sebagainya, itu udah standar. Tapi ketika sudah membahas rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ini sebetulnya pelajaran orang kuliah kan? Bahkan mungkin orang kuliah aja belum tentu ngerti. Jadi terlalu dalam untuk mempelajari ini sebetulnya. Cuman ini perlu saya sampaikan karena zaman sekarang ini udah jadi pelajaran dari anak SD. Nah, jadi biar teman-teman nggak salah paham. Makanya ketika ada beberapa orang-orang Syiah, ya, orang-orang Wahabi mengatakan bahwa Abu Lahab itu, Abu Jahal ya,
Abu Jahal itu termasuk orang yang beriman kepada Allah, ya orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah protes. Kenapa Abu Lahab dianggap beriman kepada Allah? Karena dia memiliki sifat, karena dia yakin terhadap rububiyahnya Allah. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan ada Abu Jahal, ya orang-orang kafir zaman dulu, Abu Jahal, Abu Lahab. Ada yang mengatakan Abu Lahab misalnya atau Abu Jahal, dia memiliki sifat uluhiyah. Jadi dia yakin kepada Allah secara ketuhanan. Memang kalau kita lihat sejarah-sejarah, ya suatu saat mungkin teman-teman nanti kita belajar sejarah ya. Ketika Abu Lahab atau Abu Jahal ingin bertemu dengan Rasulullah di perang Badar, itu Abu Jahal hilang. Abu Jahal itu kunyah ya, artinya Abu Hakam, orang yang memimpin. Itu Abu Jahal dia berdoa di depan Ka'bah. Ini Abu Jahal berdoa di depan Ka'bah. Waktu mau berangkat perang Badar. Perang Badar Rasulullah para sahabat cuma 313. Walaupun saat itu umat Islam sebelumnya udah lebih, udah ada 500-an lebih. Tapi yang berangkat cuma 313. Abu Jahal, Abu Sufyan dan pasukan kota Mekah saat itu kurang lebih 1000. Pasukannya Abu Sufyan atau Abu Jahal aja ada 1000. Abu Sufyan itu saat itu baru pulang dagang. Itu kurang lebih 100-200 orang bangsawan saat itu yang baru saja pulang dagang. Jadi kurang lebih totalnya 1.200-1.300. Itu Abu Jahal ketika mau berangkat perang, dia doa di depan Ka'bah. Dan ini hadisnya tuh banyak periwayatnya juga, sikoh. Ketika di depan Ka'bah dia doa apa? Ya Allah, andai kata Muhammad benar, maka di peperangan ini menangkanlah dia. Biarlah saya yang mati. Tapi andai kata Muhammad salah, saya yang benar, maka matikan Muhammad, biarkan saya bebas. Itu Abu Jahal tuh ngomong itu depan Ka'bah. Makanya orang Wahabi bilang bahwa Abu Jahal mempercayai Allah dari segi uluhiyah, ketuhanan. Makanya menurut mereka Abu Jahal belum tentu masuk neraka. Nah, lucu. Cuma gara-gara begitu doang. Udah sholat kagak. Paham gak maksudnya? Dan apalagi kalau kita balik lagi ke akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, ketika orang meninggal, yang pertama ditanya itu apa? Man Rabbuka. Rabb, bukan man ilahuka. Paham gak maksudnya? Yang ditanya adalah man Rabbuka. Siapa yang menguasai kamu? Itu kalau bahasa gampangnya. Cuma jadi kita terjemahin Tuhan. Ya kan? Sebetulnya bukan Tuhan aslinya. Rob itu artinya penguasa. Beda dengan ilah. Kalau ilahun itu artinya Tuhan. Kita waktu meninggal nggak ditanya man ilahuka. Bukan. Kita ditanyanya man Rabbuka. Nah, makanya saya bolak-balik sampai ini. Ya. Supaya maksudnya biar nggak sesat. Nah Allah itu memberikan tuh sifat-sifat rububiyahnya, sifat-sifat uluhiyahnya, asma wa sifatnya kepada orang-orang yang memiliki sifatul malaikat. Itu bonus. Tadi udah ya, rububiyah, uluhiyah, yang terakhir asma wa sifat udah teman-teman udah paham lah. Dulu kita belajar sifat 20, ya, wujud, tidak bako dan sebagainya. Kenapa ada sifat 20? Kok nggak asmaul husna aja sih? Udah kelar ya kan 99. Kenapa? Karena di sifat 20 itulah yang menandakan kehebatan Allah. Yang membedakan Allah dengan makhluknya. Ya. Memang asmaul husna kita tetap yakini karena memang ada. Ya. Di Quran itu walillahi asmaul husna ada memang. Tapi di antara sifat-sifat Allah itu ada 20 sifat yang harus dibedakan dengan asmaul husna. Di asmaul husna itu ada Ar-Rahman, ya kan? Allah pengasih, ya kan? Ada Ar-Rahim, Allah penyayang. Manusia pengasih nggak? Ada manusia yang mengasih. Ada nggak manusia yang penyayang? Banyak. Tapi kalau di sifat 20 ada kalimat yang pertama wujud. Wujud itu artinya ada. Ya. Lawannya wujud itu ya, Adam. Adam itu artinya tidak ada pakai ain ya. Adam. Artinya tidak ada. Artinya tidak ada satu pun selain Allah. Aslinya tuh nggak ada semua kecuali Allah. Dan itu nggak bisa dimiliki makhluk. Paham maksudnya? Terus yang kedua kidam. Kidam artinya apa? Terdahulu. Allah itu maha dahulu. Ketika Allah maha dahulu, maka tidak ada lah yang mendahului Allah. Paham maksudnya?
Beda sama tadi itu sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam. Itu bisa aja diberikan Allah kepada manusia. Al-Karim, Maha Mulia, Al-Aziz, Maha Agung, dan sebagainya ya. Tapi kalau khusus untuk di sifat 20 itu, wujud kita bako, kekal dan sebagainya. Manusia kekal nggak? Enggak, nanti mati kita. Tapi Allah kekal, itu nggak diberikan. Manusia nanti di surga kekal, tapi kekalnya manusia di surga itu karena dikekalkan oleh Allah, bukan karena zat manusia itu sendiri. Paham ya? Nah, jadi manusia diberikan sifat rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu, ya, sekali lagi itu bukti keinginan Allah sebetulnya ya, pengen manusia itu jadi orang baik. Makanya ditanamin sifatul malaika. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumil hidayah amin. Fama khalaqaha Allah. Fama khalaqaha Allah, fama khalaqaha maka tidaklah menciptakan. Fama khalaqaha maka tidaklah menciptakannya. Ya, maksudnya apa tuh? Rujuknya kemarin. Sifat ya. Ya, sifat-sifat manusia. Litakunu. Fama khalaqaha maka tidaklah menciptakannya siapa Allah. Ta'ala litakunu supaya adanya sifat-sifat manusia ya. Asiroha tahanan sifat. Jangan sampai manusia jadi tahanan sifatnya sendiri. Walakin tetapinya khalaqaha menciptakan Allah akan sifat. Khalaqaha menciptakan udah ada tuh tadi, nggak usah ditulis lagi, menciptakan usaha. Khalaq itu menciptakan. Khalaqaha menciptakan Allah akan sifat hatta sehingga takuna adanya. Hatta menakutkan fiilnya. Hatta takuna sehingga adanya sifat asroka tawanan. Jadi Allah bikin sifat di dalam diri kita supaya sifat itu menjadi tawanan, bukan kitanya yang ditawan sama sifat. Pengennya marah-marah, mangkal, bukan, itu kita yang harus mendaliin itu. Waktu sahirona dan menundukkan sifat. Waktu sahirona dan menundukkan sifat lisafari dalam perjalanan, maksudnya proses ya. Lisafari dalam perjalanan atau proses. Alladzi kudamaka yang berada di hadapan kamu. Kamunya nggak usah ditulis, red. Kan kamu. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kamu. K-nya nggak usah ditulis itu. Di hadapan red. Berada di hadapan kamu. Wataja'al dan jadi kamu. Ihdaha salah satunya sifatnya ya, menjadikan kamu ihdaha salah satu sifat. Wataja'ala dan menjadikan kamu ihdaha akan salah satu sifat. Markabaka akan kendaraan kamu. Markabaka sebagai kendaraan kamu. Wal ukhra dan adapun yang lainnya, maksudnya sifat yang lain. Wal ukhra dan adapun yang lainnya atau sifat yang lain itu silahaka senjata kamu. Itu silahaka senjata kamu. Silahun ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang. Silahaka senjata kamu. Jadi Allah jadiin sifat bahaim dan sifat malaikat itu sebetulnya ada fungsinya juga. Satu, idaha untuk kita kendarai, kita gunakan maksudnya. Ya, ada kalanya kita butuh sifat bahaim, tapi ada kalanya juga kita butuh sifat malaikat.
Kalau kita punya istri, terus istri kita diganggu orang, maka yang kita keluarkan, yang nanti keluar adalah sifat bahaim, marah-marah, sebel. Siapa yang boleh itu? Tubang itu. Nggak mungkin sifat malaikat, malaikat penurut. Kan udah nggak apa-apa. Yang keluar adalah sifat bahaim, binatangnya itu ya, sifat sibaknya itu, binatang buasnya itu. Bahkan kalau yang nggak bisa kontrol emosi, kalap ya kan. Siapa sih itu ngomong? Tapi malaikat tuh kalau melihat kayak gitu, kira-kira gimana itu? Ketawa malaikat, lah gue gak bisa gini gak apa-apa. Berarti gak sejalan sama malaikat gitu, paham maksudnya? Tapi ya apa-apa aja, sebagai manusia wajar istrinya digodain ya kan, atau perempuan udah punya laki ya, ada pelakor ya kan, nah, ya wajar aja. Tapi malaikat bukan, itu bukan sifat malaikat. Malaikat santai aja, nggak punya bini, malaikat santai aja. Hatta tasida biha, sehingga berburu. Baik itu berburu. Hatta tasida biha, sehingga berburu dengannya, maksudnya dengan sifat. Sehingga berburu dengannya, maksudnya dengan sifat itu. Apa yang kita buru? Sa'adataka, kebahagiaan kamu. Sa'adah, kebahagiaan kamu. Nah, dengan sifat itulah kita memburu kebahagiaan. Ketika istri kita diganggu, atau yang perempuan suaminya diganggu, terus dia mencak-mencak, kita mencak-mencak, ada kebahagiaan tersendiri. Ya kan? Setelah marah-marahin itu orang, kadang-kadang bini ini digodain, terus marah-marah, ya Allah ngomong gitu ya. Itu ada kebahagiaan tersendiri itu di situ ya. Tapi secara hakikat itu bukan kebahagiaan hakiki, kebahagiaan semua. Sebab malaikat geleng-geleng aja, nah cantik malaikat. Gua aja gak punya bini gak masalah. Itu ya tuh ya. Itu bukan kebahagiaan hakiki. Memang ada saadah di situ, ada kebahagiaan, tapi bukan kebahagiaan hakiki. Teman-teman yang sekolah, wah gue pengen dapat ranking 1. Dapat ranking 1, seneng kan, bahagia. Wah, gue bilang ranking 1 gue, wah hebat gue, gitu kan. Tapi itu bukan saadah yang hakiki, bukan kebahagiaan hakiki. Tahu nggak maksudnya? Mereka geleng-geleng aja, gue kagak punya rapot, dan biasa aja. Ya kan? Mereka kok geleng-geleng aja, gue aja kagak punya rapot nggak masalah. Ya. Karena itu bukan sifatul malaika, itu sifat bahaim, sifat sibak. Jadi itu bukan sifat saadah yang hakiki, gitu ya. Tapi bahagia aja ketika kita sudah mendapatkan itu. Faiza balagta, maka ketika sampai, balik itu sampai. Faiza balagta, ketika sampai kamu tanya mukhotobnya ya. Domir mukhotob. Faiza balagta, maka ketika sampai kamu berdoa akan arah tujuan kamu, akan arah kamu atau tujuan kamu, arah tujuan kamu, Faqawi, maka bertahanlah kamu biha, dengan sifat. Nah, sebenarnya yang jadi masalah teman-teman belum dapetin tuh saadah yang hakiki tuh, ya kan? Kan baru dapat saadah yang semu, saadah yang fisik. Kalau ada musuh, kita berantem, kita menang, kita senang bahagia. Kita sekolah pengen dapat ranking 1, dapat ranking 1, senang bahagia. Pengen kerja punya duit banyak, dapat duit banyak, senang bahagia. Tapi itu bukan saadah yang hakiki. Nah, kalau satu saat nanti teman-teman sudah dapat saadah yang hakiki, maka bertahanlah dalam keadaan itu. Paham ya? Tapi sekarang belum, teman-teman belum ada saadah yang hakiki, masih semua aja. Ya kapan ya? Itu ntar proses perjalanan. Ya. Saya juga belum tentu dapat, belum tentu. Tapi kayak sih udah kayaknya. Warji dan kuat. Tahta qadamaika, di bawah qadamun, telapak kaki kamu. Qadamun satu ya, mufrad. Qadamaini artinya qadamaini. Cuman kan itu maf'ul, maka nunnya dibuang. Qadamaika, telapak kaki kamu. Warji lalu kembalilah. Ila makani ke tempat saadatika, kebahagiaan kamu.
Warji lalu kembalilah ila makani ke tempat sa'adatika kebahagiaan kamu. Artinya kalau teman-teman udah dapat kebahagiaan temu, udah balik lagi gitu loh. Buru-buru balik lagi, jangan betah di situ. Udah kaya betah banget gitu. Wah, gue bahagia dengan kekayaan. Gak boleh. Wah, gue ranking 1 dengan begini. Gak boleh. Wah, gue nikmat dengan hidup. Gak boleh. Itu bertahan dalam keadaan yang semu. Bahagia yang gak jelas. Balik lagi. Cari lagi tuh kebahagiaan yang hakiki gitu. Maksudnya ya. Makanya sering saya sampaikan, orang kaya tuh jangan kira enak loh. Orang kaya tuh saya punya relasi ya, punya orang-orang yang ngaji sama saya ngajar beberapa orang secara privat tuh orang-orang kaya. Dia tuh nggak seneng loh. Yang ada ya, teman-teman tuh nyari duit ya kan tujuannya buat jadi orang kaya kan, ya kan, omai ya kan, Kang Sadam, Ridwan, kan tujuannya buat jadi orang kaya. Padahal orang kaya itu nggak enak. Ketika udah kaya ya, jangankan duit ya 1 juta 2 juta ya, duit 500.000 ini kagak megang duit di ATM. Ada ketidaknikmatan tersendiri buat dia tuh. Makanya ada orang kaya tuh sempat ngomong sama saya, dia bilang, saya itu ngiri sama orang-orang. Orang-orang tuh jalan ke pasar, lenggang kangkung, baca katanya, beli ini beli itu bebas, naik motor bebas. Nah saya kalau nggak dikawal sama pembantu, ya, ada bodyguard atau satpam pribadi, nggak enak. Saya harus dikawal. Itu jengah orang kayak gitu tuh jengah. Lama-lama jengah. Awal-awal seneng, tapi lama-lama jengah dia. Nggak bebas bisa beli ini, beli itu, beli itu. Ketika dia pengen foto ya kan, terus pengawasnya bilang tuh, bodyguard ya, ajudan nih, Pak, jangan Pak, kolesterol. Mau makan soto aja harus mikir-mikir ke situ. Mau makan sate kambing, Pak, jangan Pak, darah tinggi. Ada aja gitu. Coba kalau kayak kita, ya kan, mau makan soto, ayo, enggak, mau makan kambing, ayo, mau makan ayam, ayo, kan gitu. Cuman masalahnya kita kan kebeli, jadi jadi masalah. Tapi gak enak betul jadi orang kaya tuh. Banyak orang kaya. Mereka nggak merasa. Tapi ketika mereka jadi orang kaya, ya, punya anak, ya kan terbatas, anaknya bertemunya terbatas dan sebagainya. Makanya nggak sedikit orang kaya itu ketika dia udah kaya ya, kemudian ya hartanya udah dipakai buat yang nggak jelas-jelas, beli macan lah, beli ular lah. Karena untuk melampiaskan itu, karena ya tadi manusia itu punya sifat hibah, punya sifat bahain. Makanya larinya juga ke situ aja tuh, miara burung lah, ya kan, miara itu lah, miara itu. Karena dia tidak terpuaskan, dia nggak dapetin seendah itu. Ya kan, ya kalau mikir miara cupang ya, tapi kan buat jual lagi, ya kan, dan sebagainya. Memang ada rasa kekurangan gitu, kekurangan dalam kebahagiaan kita, nggak nyampe ke situ. Dan orang-orang kaya itu seperti itu. Makanya enak kita sebetulnya, enak yang pas-pasan ya. Pas pengen punya motor, nah, beli motor. Pas pengen punya mobil, beli mobil. Nah, itu pas-pasan. Jangan pas pengen makan, gak punya duit. Repot itu. Wazalikal makanu. Dan yang tersebut atau tempat yang tersebut itu, atau yang demikian. Zalika itu demikian atau tersebut bolehlah. Wadzalikal makanu, dan tempat yang demikian itu atau tempat yang tersebut itu maksudnya tempat yang membawa kebahagiaan yang hakiki ya, yang benar-benar itu qararu, tempat menetap, khawasin yang khusus, itu qararu, tempat menetap, khawasin yang khusus. Nah itu yangnya itu jangan teman-teman artiin nun ya, pakainya tingkatannya sod. Sod itu artinya silang. Kalau nun kan naat ya, kalau naat dia mengikuti man'ut ya, kalau naat dia mengikuti man'ut. Kalau naatnya fathah, man'utnya fathah. Naatnya kasroh, man'utnya kasroh. Tapi kalau yang kayak begini itu bukan naat, walaupun kayak artiin yang. Teman-teman jangan pakai tingkatan nun, pakai tingkatannya sod karena dia silang. Kalau silah itu nggak tergantung man'ut. Al-hadratil ilahiyati, kehadirat yang bangsa itu numba. Kalau orang Jawa artinya kambongso. Makanya saya agak bingung tuh nyari bangsa aja lah. Kita sering nyebut bangsa juga ya. Wah bangsa dia mah mana mau sedekah kan gitu.
tahu di mana ini saya juga belum bisa. Ya artinya yang bangsa, yang bangsa ketuhanan ilahiyah. Tadi itu uluhiyah. Wa qararul awami dan tempat menetapnya orang-orang yang umum atau orang-orang yang awam. Wa qararul awami dan tempatnya menetapnya orang-orang yang umum itu darajatul jannati, derajatnya jannah, derajatnya surga. Itu darajatul jannati, derajatnya surga. Ya tempatnya menetapnya kita ya di surga udah. Mau aneh-aneh lah, mau aneh-aneh ntar di surga. Ya. Mau aneh-aneh hidup biasa aja udah, kerja, yang sholat. Yang penting sholat jangan ditinggal. Ya. Puasa, kalau sedekah, kalau punya duit, nggak punya duit ya sabar. Ya. Udah gitu aja udah. Standar aja. Ya punya kepengenan ya cupang. Ya, saya senang kucing beli kucing. Standar aja. Gak usah yang aneh-aneh. Orang-orang nih. Ya tadi saya bilang orang kaya tuh sampai aneh-aneh. Beli ular, beli beruang, beli kadal. Ada aja yang dibeli. Nah gak usah ya ribet-ribetin ya kan. Ya, kalau anak-anak motor aku Mas Andre dibikin knalpotnya cemprong ya. Dibikin stangnya panjang, sepatu stangnya ada aja kan. Mendingan ini buat sedekah ya kan. Ada aja orang tuh, ngeribet-ribetin. Gak udah standar aja orang awam. Orang secara umum orang kita masuk surga. Entar di surga aneh-aneh gak apa-apa deh. Ya, ntar Om Iki di surga mau bikin cupang 8 warna juga gak apa-apa tuh. Bisa aja surga bebas ya kan. Mas Andre kan, wah aku pengen bikin motor yang setangnya di belakang. Misalnya gitu. Bisa gak? Bisa aja di surga bebas. Tapi kalau surga jangan yang paling tinggi ya kan, ada surga yang tinggi, menengah, ada yang bawah ya. Enak kan nih kalau surga? Tinggi, menengah, ada bawah. Kalau saya ntar milih yang bawah aja. Kenapa yang tinggi? Kalau yang tinggi kan bareng Nabi, bareng orang-orang soleh. Muda-muda kayak kita nggak mungkin lah. Nah yang tengah itu ulama-ulama, ya kan? Sungkan kita kalau bertetangga sama ulama sungkan. Kalau di bawah kan enggak, teman-teman semua ya kan. Jadi ntar nampar ngopi dulu, ngopi. Jadi nggak sungkan, soalnya selevel. Kalau di ulama enak mau ngajak ngopi gimana? Ya, jadi yang nggak usah tinggi-tinggi lah, surga bawah aja. Fatah tajudan maka butuh. Fatah taju maka butuh. Ya, kita nih maksudnya kamu ya. Tanya di situ kita nih diajak ngobrol. Fatah taju maka butuh. Ya maka kamu butuh ila ma'rifati, kepada ma'rifat, ila ma'rifati hadihi. Ma'rifat itu artinya pengetahuan ya. Ila ma'rifati, tapi ini istilah tasawuf. Ya teman-teman mau artiin pun enggak masalah. Tapi maksudnya ma'rifat itu pengetahuan, hakikat. Nah itu namanya ma'rifat. Ila ma'rifati hadihi, kepada ma'rifat ini. Al-ma'ani, yang bangsa ma'ani. Ma'ani itu ya hakikat maksudnya. Hatta sehingga ta'rifa kamu tahu. Hatta sehingga ta'rifa kamu tahu. Hatta ta'rifa sehingga kamu tahu. Min nafsika, dari diri kamu. Min nafsika, dari diri kamu. Syai'an akan. Nah ini kamu nih. Syai'an qalilan. Syai'an artinya satu, qalilan sedikit. Tapi dalam bahasa Arab ketika ada kalimat syai'an qalilan artinya sedikit demi sedikit. Bukan sesuatu sedikit, bukan. Kalau diartiin satu-satu, syai'an sedikit, qalilan, syai'an sesuatu, qalilan sedikit. Tapi maksudnya syai'an qalilan sedikit demi sedikit. Syai'an qalilan sedikit demi sedikit. Fakuluman maka setiap orang. Fakuluman maka setiap orang. Fakuluman maka setiap orang. Lam ya'rif yang tidak tahu. Lam ya'rif yang tidak tahu. Hadhil ma'ani, akan makna ini. Ya bahkan akan hakikat ini. Akan hakikat ini atau akan makna ini. Fatasibuhu, maka menjadilah atau menjadikan dia.
hu akan nafsi. Rujuknya ke nafas, jiwa. Diri juga boleh. Fatasibuhu maka menjadikan jiwanya atau nafasnya atau dirinya itu minal kusyuri, bagian dari sampul. Minal kusyuri, dari bagian sampul. Jadi kalau kita nggak punya ilmu untuk mengetahui hakikat kita sebagai manusia, ya, maka kita menjadikan jasad ini hanya sebagai sampul, gitu ya. Jadi nggak ada gunanya. Li'annal haqqo, karena sesungguhnya yang hak, yang benar, yang hakikat, yang hakiki. Li'annal haqqo, karena sesungguhnya yang hak, yang hakikat, yang hakiki, yang sebenarnya yakunu, adanya yang hakiki itu secara hakikat, anhu dari nafas, anhu dari nafas, rujuknya nafsika yang di atas. Anhu dari nafas, anhu dari nafas, ya dari diri kita itu mahjuban. Mahjub apa tuh? Tertutup, terhalang, hijab, terhalang. Mahjub, orang yang terhalang. Itu mahjuban, terhalang. Paham gak nih maksudnya? Apa Bang Ridwan? Coba, Bang Ridwan apa maksudnya? Dari kata saja ila ma'rifati tadi. Kesimpulannya aja, kesimpulannya apa jadi? Oke, kesimpulan. Pulang sekolah. Ayo dimulai. Pusing banget ya, dikit lagi deh. Jadi pusing saya. Apa yang Bang? Kesimpulannya Jam. Yang aneh aja yang pinter-pinter aja. Ayo mana ya? Kesimpulannya apa kira-kira tadi itu? Kesimpulannya apa kira-kira? Yang dari patah taju ila ma'rifat itu maksudnya apa? Kita butuh pengetahuan untuk bermakrifat supaya kita tahu sedikit makna jiwa kita bukan hanya sebagai sampul, tapi juga jiwa kita supaya terbuka dari dinding atau tertutup yang terhalang. Jadi intinya itu supaya kita nggak terhijab ya. Saya nggak ngomong terjilbab ya, terjilbab buat kalian, terhijab. Jadi kita nggak terhijab dari Allah, karena banyak manusia yang kemudian jasadnya itu menjadi hijab. Tapi salah juga ketika ada dulu paham-paham wahdatul wujud. Ya dulu pernah saya singgung. Di kita ada sesi jenar, ya. Di luar negeri sana, di Arab sana ada Husain al-Halai dan sebagainya. Yang mana mereka salah mempersepsikan ya, kalimat-kalimat wahdatul wujud. Wahdatul wujud secara tasawuf bener aja, wahdatul itu satu ya, wujud itu ya wujud yang satu. Jadi dalam paham wahdatul wujud itu kalau secara teologinya ya sama seperti sifat Allah dalam sifat 20 maujud, wujud idam bako itu. Jadi Allah itu kan satu. Ini sebelum adanya alam semesta kan Allah. Ya kan? Kemudian Allah menciptakan nur Nabi Muhammad. Dari nur itulah kemudian nur Nabi Muhammad itulah Allah menciptakan alam semesta ini. Nyiptain arus, nyiptain segala macam bumi, planet termasuk kita. Kita diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Nah, nur Nabi Muhammad itu diciptakan dari nurnya Allah. Jadi kan hakikatnya sebelum kita semua ini ada, sebelum adanya nur Nabi Muhammad hanya ada Allah. Nah, maka itu disebut wahdatul wujud. Cuman orang yang salah belajar, pahamnya benar ya.
pahamnya benar, tapi orangnya salah. Akhirnya ketika Siti Jenar ya sama, Husain Al-Halid pun sama. Ketika Siti Jenar disidang sama Wali Songo, kenapa kamu nggak sholat? Apa jawaban Siti Jenar? Siti Jenar bilang, saya sholatnya pakai hati, roh. Sedangkan jasad saya tidak perlu sholat, karena yang nyampe ke Allah itu adalah roh. Ngapain dia pakai jasad? Karena jasad itu adalah hijab, menjadi penghalang antara saya dengan Allah. Paham maksudnya? Memang kalau secara logika nih, maaf, kalau teman-teman baru belajar tauhid itu kelihatannya benar. Iya benar juga ya. Berarti sholat pakai roh. Kan begitu. Tapi kalau kita belajar hakikat yang benar, itu salah, justru salah. Artinya apa? Artinya jasad kita nggak tunduk dengan hati kita. Paham maksudnya? Memang kalau sekilas benar ya, benar nggak? Kan jasad kita ini kan menjadi hijab ya. Ini teman-teman punya tangan, punya kan menjadi hijab nih. Ya kan, sementara Allah itu butuh yang suci kan gitu. Allah tuh butuh roh yang benar, yang bersih. Sementara di jasad kita ada darah, ada nanah, ya kan, di otak kita ada utang orang, itu bikin utang. Pokoknya banyak masalah lah jasad kita ini, ya. Terus kemudian Siti Jenar mengambil alasan, saya berarti sholatnya pakai roh doang. Ya wahdatul wujud kan itu. Jadi menyatu kepada Allah langsung. Ya. Kalau di orang Jawa isunya ada apa sih namanya itu? Apa mu'tasadah yang keluar dari Rogo Sukmo. Saya belajar itu Rogo Sukmo, saya belajar dan bisa. Tapi sekarang udah enggak ya. Nah enak juga. Dulu belajar di pondok. Nah, ketika Siti Jenar punya anggapan itu, menurut Wali Songo yang lain salah. Kenapa salahnya? Karena berarti hatinya, rohnya, berarti dia tidak bisa memberikan perintah kepada jasad. Berarti jasadnya hancur begitu aja. Memang kalau secara hakikat awam benar, ya baik lagi nih ya. Secara hakikat awam benar, jasad kita penuh dosa, jasad kita penuh masalah, jasad kita penuh urusan, jasad kita penuh duniawi dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga yang Allah pandang adalah rohnya, qalbunya, kan begitu? Benar memang sampai di situ benar. Tapi ketika kita sholat tanpa jasad, itu menjadi salah secara syariat. Kenapa? Berarti jasad kita nggak tunduk sama roh kita. Nah kan yang memerintahkan roh. Paham nggak? Roh mah nggak butuh makan. Ingat ya kemarin tuh. Roh nggak butuh makan. Yang butuh makan apa? Jasad. Karena jasad butuh makan, maka roh memerintahkan. Ayo cari makanan. Maka kerjalah kita dengan jasad itu. Paham nggak? Tapi memang jasad itu memang mahjub, menjadi penghalang kita. Tapi bukan berarti penegakan syariat itu kemudian tidak membutuhkan jasad. Tetap butuh jasad. Walaupun hakikat awalnya jasad itu sebagai penghalang. Makanya dalam waktu itu teman-teman kalau masih ingat, ketika orang meninggal itu hakikatnya tetap hidup. Karena orang meninggal itu adalah intiqalur ruh. Yang mati apa? Roh apa jasad? Jasad. Makanya orang Indonesia tuh ngebingungin sebetulnya kalau teman-teman ada orang meninggal tuh kan, ada orang mati ya. Terus teman-teman dapat pengumuman dari apa namanya, musola atau masjid atau pas lagi sholat jenazah tuh apa pengumumannya? Telah kembali ke rahmatullah, ya kan? Telah kembali ke rahmat atau telah berpulang ke rahmatullah, kan gitu. Itu mereka bingung loh. Katanya mati, katanya mati. Tapi kok pulang? Nah kalau mati kan sudah pulang, iya nggak? Nah yang dimaksud di situ adalah apa tuh? Yang mati itu adalah jasad. Itu mereka juga bingung itu. Gimana sih manusia? Katanya mati, tapi pulang. Katanya mati, tapi kembali ke Allah. Ya karena memang bahasanya seperti itu. Ya makanya kalau kayak saya nih, ya justru sebetulnya emang nggak pantas buat jadi ngimamin jenazah gitu, karena memang harus ngomong kayak gitu kan kembali. Karena hakikatnya sebetulnya nggak mati. Makanya yang cocok ya, makanya termasuk Anda, Mas Adan harus bisa ngimamin jenazah, mandiin jenazah, harus bisa, karena saya nggak bakal mau lagi sebetulnya. Karena secara dunia hakikat yang asli itu nggak bisa begitu. Kita nggak boleh ngomong, ini orang mati. Yang mati itu adalah jasad, rohnya mati nggak? Enggak, cuman kalau diomongin malah kacau. Kan yang harusnya begitu. Mari kita sholatkan Bapak Ibu, ya kan, jenazah ini, ya kan, karena dia sudah kembali ke rahmatullah, mari kita sholatkan gitu. Tapi kalau secara ilmu hakikat salah sebetulnya. Kenapa? Karena yang meninggal adalah jasadnya. Jadi harusnya ngomongnya, Bapak Ibu,
kita nggak usah sholatin ini orang karena ini orang masih hidup, ya kan? Kan orangnya masih hidup, ya kan? Kan begitu, orangnya masih hidup, jadi kita nggak usah sholatin ini orang, gitu kan? Karena hakikatnya dia masih hidup, gitu kan? Artinya begitu kan? Tapi nggak begitu syariat, begitu nggak syariat? Enggak ya, dikeplakin orang, oh gila loh, kan begitu maksudnya. Nah itu sama kayak gitu, jinnah itu begitu. Oke lah jasad itu penuh dosa, oke lah itu jasad penuh urusan masalah dunia dan sebagainya. Cuman ketika jasad tidak bisa perintah ibadah, tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk untuk ibadah ya puasa, zakat dan sebagainya, maka artinya jasad itu tidak melakukan perintah qalbu, perintah ruh. Dan ketika ruh tidak berhasil memerintahkan jasad, maka dia gagal sebagai musyahadah, sebagai sesuatu yang menjadi saksi. Ingat, kita hidup di dunia ini cuma suruh nyaksiin nih megang papan, nih nyaksiin mata kita tuh alam semesta. Kita cuma disuruh itu doang, dan itu perlu menggunakan jasa atau baru? Jasa. Paham gak maksudnya? Mulai tinggi nih. Orang kuliah belum tentu belajar kayak gini. Tapi mudah-mudahan paham. Ini esensi itu paham gak? Masalah paham ya? Masalah ada pusing. Kita kalau nggak paham diulang lagi. Tapi intinya itu. Jadi jangan sampai kita nggak tahu diri kita seperti apa, terus kemudian ketidaktahuan itu nggak kita bongkar. Akhirnya mengendap terus. Ya udah akhirnya kita sibuk dengan urusan dunia. Karena yang kebahagiaan tadi itu, kebahagiaan dunia itu dia bukan kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan dunia itu adalah kebahagiaan ketika kita mendapatkan tadi hadratil ilahiyah, mendapatkan sifat-sifat yang Allah berikan kepada manusia yang seutuhnya. Dan itulah esensi manusia. Jauharul insan kalau kemarin itu. Jauharul insan intisarinya, esensi manusia, jauharul insan adalah rohnya itu. Yang dia bisa senantiasa bersih suci. Makanya teman-teman perhatikan, ada orang misalnya di bis, perempuan cakep di bis atau di kereta api, ya, kalau teman-teman naik kereta atau di muka umum lah, kebetulan si cewek pakai rok mini, dia cewek pakai rok mini di atas paha, ya kan? Ketika rok mininya tersingkap, ya, kalau orang-orang kerja kan roknya segitu-gitu tuh, maka dia dengan sendirinya akan mencoba menutupi pahanya itu. Kan lucu. Di satu sisi dia berangkat kerja sengaja pakai itu, tapi ketika di jalan, ya di terminal kayak di busway kayak atau di kereta, ketika tersingkap itu sedikit aja, dia tutupin buru-buru. Ya kan? Itu kenapa? Itulah aslinya manusia. Itu yang disebut dengan jauharul insan. Itu tuh aslinya manusia. Manusia tuh aslinya nggak mau buka-buka aib, buka-buka aurat tuh aslinya nggak mau. Cuma terpaksa. Pengen jadi model, ya kan? Gengsinya tinggi, pengen dibilang cakep dan sebagainya. Aslinya kalau ditanya hatinya, malu nggak mbak tuh kelihatan? Pasti dia bilang apa? Malu. Nggak mungkin bilang, oh, orang gue lagi bagi pahala, itu nggak mungkin. Pasti dia bilang apa? Malu. Masa dia bilang, gue lagi bagi pahala aja. Enggak. Tetap hatinya tuh malu. Tapi dia kebawa sifat tuh bahain, dia kebawa sifat tuh sibah tuh. Pengen tenar, pengen dianggap cakep, pengen dianggap cantik, dianggap wah dan sebagainya. Padahal hati nuraninya dia sendiri, kolbunya sendiri menolak itu. Ya buktinya apa? Buru-buru dia tutupin kok. Kalau tidak itu teman-teman coba-coba itu liatin, asal jangan ngedik ya. Kalau ngedik itu dosa udah. Ada perempuan ya kan, liatin lagi, pahanya montok banget itu. Kalau nggak malu dia, ya kan? Kalau nggak kita, apa sih lo kan gitu. Itu artinya dia sendiri menolak gitu loh, paham nggak? Secara jauharul insannya, secara dirinya sendiri sebetulnya dia menolak. Tapi masalahnya kenapa dia pakai itu? Kenapa? Karena ada sifatul bahain. Berarti dia belum menemukan proses yang menjadi mahjub di dalam dirinya. Mudah-mudahan manfaat Al-Fatihah.